Kita akan melihat dua bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita minta belas kasihan Tuhan, sehingga nanti ketika kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan bekerja, kiranya Tuhan menolong kita, sehingga ibadah kita tidak menjadi sesuatu yang sia-sia di hadapan Tuhan, tetapi kiranya Tuhan memakai ibadah ini untuk membangkitkan iman kita, menolong kita untuk kita lebih lagi rela mengikut Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan yang tak putus-putusnya, untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur juga sampai pada sore hari ini. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memelihara kami, bahkan Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, menggerakkan kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, tolonglah kami, karena tidak ada satupun dari kami yang layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bukan hanya orang-orang yang berdosa, tapi kami adalah orang-orang yang memang tidak sepantasnya datang kepadamu karena Engkau adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus. Engkau Allah yang maha besar. Sedangkan kami hanyalah manusia ciptaanmu saja. Kami hanyalah orang-orang yang memiliki begitu banyak kelemahan, keterbatasan. Tuhan, tolonglah kami. Kalau kami boleh datang pada sore hari ini, kiranya Tuhan juga memberikan berkat, memberikan anugerah, sehingga kami boleh mengenal firman, mengenal kebenaran, dan hidup seturut dengan kebenaran itu. Tuhan, didiklah jiwa kami untuk beribadah kepadamu. Didiklah jiwa kami untuk kami juga boleh mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kami boleh menjadi satu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kami bukan kami habiskan untuk keinginan kami sendiri, pikiran kami sendiri, rencana kami sendiri. Tetapi kiranya hidup kami boleh dipersembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon belas kasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menebus kami, memberikan hidup baru kepada kami. Kami mohon berkat dari Tuhan. Amin. Saudara, mari kita membuka dari Keluaran pasal yang ke-36. Keluaran pasal yang ke-36. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, Keluaran 36 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saudara, mari kita membaca bergantian. Ya, saya membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, dan seterusnya. Saya membaca dari TB2, ya, terjemahan baru yang kedua. Jadi mungkin sedikit berbeda jikalau Bapak Ibu memakai terjemahan baru yang pertama di TB1. Keluaran 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Besaleel dan Aholiab harus bekerja. Juga setiap orang yang memiliki keahlian yang dikaruniai Tuhan, keahlian dan pengertian, sehingga mereka tahu melakukan segala pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Sebab bahan yang mereka peroleh untuk melakukan segala pekerjaan itu telah cukup, bahkan berlebih. Saudara, ini adalah satu kisah yang aneh ya, di dalam Alkitab. Ya, aneh. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya perasaan apa ketika membaca bagian ini. Tapi kalau kita membayangkan pada waktu itu, ini mereka masih di padang gurun, ya, mereka sampai ke Sinai, dan di Sinai itu kemudian Tuhan memberikan Taurat. Ya, Musa naik ke gunung Sinai dan 40 hari Musa ada di atas. Orang Israel di bawah tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa, sehingga mereka mengatakan kepada Harun, kami tidak tahu, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa, masih hidup atau enggak, maksudnya begitu ya. Masih hidup atau enggak kita enggak tahu. Bagaimana kalau Musa sudah mati? Kalau Musa sudah mati, kita tidak bisa naik ke gunung itu karena Tuhan melarang kita naik ke gunung itu. Orang yang melewati batas yang ditentukan oleh Tuhan akan mati. Cuma Musa dan Yosua yang boleh naik ke gunung itu.
Tapi sekarang sudah 40 hari dan mereka nggak turun-turun. Kalau mereka nggak turun-turun, dari mana kemudian kita bisa tahu mereka masih hidup atau tidak? Kalau mereka sudah mati, terus kemudian kita bagaimana? Kita mau tunggu sampai kapan? Maka orang Israel kemudian mengatakan kepada Harun, buatkan bagi kami satu patung anak lembu emas. Buatkan bagi kami satu patung yang mewakili Tuhan, yang membebaskan kita dari Mesir, untuk memimpin kita masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Maka kemudian Harun membuatkan patung itu, dan kita tahu membuat patung anak lembu emas itu butuh emas kan ya. Betul kan ya? Membuat patung anak lembu emas itu butuh emas. Maka orang-orang Israel dengan rela mengumpulkan perhiasan yang mereka rampas dari orang-orang Mesir. Emas yang mereka rampas dari orang-orang Mesir ketika mereka keluar dari Mesir. Itu mereka kumpulkan dengan rela untuk membuat satu patung yang mereka anggap mewakili Tuhan. Saudara, pada waktu itu mereka bukan mau menyembah dewa yang lain. Mereka mau menyembah Tuhan. Karena mereka mengatakan inilah Tuhan yang melepaskan kita dari tangan Mesir. Mereka mengadakan perayaan bagi Yahweh. Mereka mengadakan perayaan bagi Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tapi Tuhan tetap tidak berkenan. Karena mereka sudah mendapatkan 10 perintah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 mereka sudah mendapatkan 10 perintah. Di dalam Keluaran pasal 32 mereka membuat patung anak lembu emas. Maka seharusnya mereka sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh di dalam ibadah. Ada hal-hal yang Tuhan tetapkan untuk tidak boleh dilakukan di dalam ibadah, dan itu dilanggar oleh orang Israel. Tapi ini adalah satu pelanggaran yang sebenarnya sangat-sangat costly, sangat-sangat mahal. Mereka mempersembahkan emas, mereka mengumpulkan emas supaya ada satu patung anak lembu emas. Saya mau tanya ya, kira-kira mereka bikin patung anak lembu emas itu besarnya seberapa? Nah, besarnya seberapa? Kalau sekuku ya cuma buat anting-anting aja gitu kan ya. Nggak mungkin mereka bikin kecil sekuku. Mereka pasti membuat patung anak lembu emas yang cukup besar, sehingga perarakan orang Israel itu yang dihitung 600.000 laki-laki, dan diperkirakan total jumlahnya bisa sampai 2 juta. Orang bisa lihat dari jauh itu patung anak lembu emas. Inilah yang memimpin kita. Saudara, maka patung anak lembu emas itu pasti cukup besar. Dan dibuat dari emas. Saudara bisa bayangkan berapa banyak emas yang dipakai untuk membuat patung itu. Mereka rela memberikannya. Mereka rela mempersembahkannya. Mereka enggak hitung-hitungan. Saudara, seringkali kita juga gitu ya. Untuk hal-hal yang enggak ada urusannya sama Tuhan, kita rela. Tapi begitu ada urusan sama Tuhan, begitu urusan sama gereja, begitu urusannya rohani, kita jadi enggak rela. Aneh banget ya. Begitu urusan anak kita, kita rela keluarkan berapa puluh juta. Tapi begitu urusan dengan kehendak Tuhan, BCN kayak, NRITC lah, Kapin lah, begitu ya. Kita anggap itu nggak ada urusan sama saya. Itu urusan mereka yang punya anak masih kecil. Saya sudah nggak punya anak kecil, bukan urusan saya. Tapi aneh sekali ketika kita berurusan dengan hal-hal yang kita anggap penting, yang meskipun buat Tuhan mungkin nggak terlalu penting, kita demikian rela memberikan persembahan. Demikian juga orang Israel pada waktu itu. Mereka demikian rela memberikan emas mereka untuk dibuat patung. Padahal ini adalah satu pelanggaran kepada Tuhan. Maka saudara nanti, saudara bisa baca sendiri. Ketika Musa turun dari Sinai, Gunung Sinai itu, Musa demikian marah. Dan kemudian Musa suruh patung anak lembu emas itu digiling, dihaluskan. Dicampur dengan air dan suruh orang-orang yang menyembah itu meminumnya. Saudara, itu begitu banyak. Dan kita tahu 3.000 orang hari itu harus mati. 3.000 orang hari itu harus mati. Mereka memberikan persembahan, tapi persembahan yang salah. Mereka memberikan persembahan, tapi bukan kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan sebenarnya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setelah peristiwa itu selesai terjadi, tadinya Tuhan mau menghabisi orang Israel dan mau membangun keturunan dari Musa. Musa mengatakan tidak, jangan Tuhan. Kalau Tuhan menghabisi orang Israel, nanti apa yang akan dikatakan oleh bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa lain akan mengatakan, Tuhan cuma sanggup keluarkan Israel dari Mesir. Tapi Tuhan tidak sanggup bawa Israel masuk ke tanah Kanaan seperti yang dijanjikan. Mereka akan
menghina nama Tuhan. Mereka akan mempermalukan nama Tuhan. Tuhan jangan lakukan itu. Musa tidak mau, maka kemudian Tuhan tidak jadi menghabisi Israel. Tetapi Tuhan tetap menghukum Israel. 3.000 orang harus mati. Saudara, kemudian Musa harus naik lagi ke Gunung Sinai. Musa harus naik lagi ke atas. Dan Musa ini harus menerima 2 loh batu yang baru. Menjadi satu peringatan bagi orang Israel untuk memperhatikan firman Tuhan dengan tekun. Memperhatikan firman Tuhan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh sehingga mereka tidak melanggar lagi. Nah, setelah itu Tuhan tetapkan bagaimana cara beribadah. Maka saudara kalau melihat di dalam Keluaran 35, saudara perhatikan di dalam Keluaran 35, saudara bisa melihat Tuhan suruh Musa untuk mulai membuat kemah suci. Dari ayat yang keempat gitu ya. LAI memberikan judul di TB2 persembahan khusus untuk kemah suci. Maka Tuhan menetapkan bahan-bahan apa, barang-barang apa yang harus disiapkan untuk membuat kemah suci. Ini Tuhan yang menetapkan bagaimana cara ibadah. Tadi pagi saya berkhotbah tentang gereja yang beribadah. Ibadah itu apa? Saya bicara hal yang paling fundamental, hal yang paling mendasar berkenaan dengan ibadah yang sering kali kita tidak pikirkan. Dan kemudian saya juga dalam KU2 saya berbicara tentang ibadah itu sebagai satu persembahan. Ketika kita memberikan persembahan seperti apa yang boleh berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita perlu memperhatikan hal-hal ini. Sore hari ini kita akan melihat ya persembahan. Bagaimana ketika kita memberikan persembahan, apakah persembahan itu akan menjadi satu persembahan yang kita syukuri, satu persembahan yang ketika kita berikan itu bukan kemudian menjadi sesuatu beban bagi kita, tapi itu menjadi satu sukacita bagi kita. Tadi kita sudah membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-36. Saudara lihat, ketika Tuhan perintahkan orang Israel mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kemah suci, mereka juga segera memberikan hal itu. Saudara, mereka sudah kehilangan banyak pada waktu anak lembu emas. Ya, mereka sudah kehilangan banyak emas pada waktu peristiwa anak lembu emas itu. Tapi kita bisa melihat ketika Tuhan mengajarkan bagaimana ibadah yang seharusnya. Mereka digerakkan oleh Tuhan sekali lagi. Saudara, tadi kita sudah melihat ya bagaimana orang Israel itu terus-menerus memberikan persembahan. Kita lihat lagi pasal 36 ayat yang ketiga. Pasal 36 ayat yang ketiga. Mereka di sini adalah Besaleel dan Aholiab, menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Saudara bayangkan, setiap pagi ada orang yang datang kepada Musa memberikan persembahan berupa barang-barang yang diperlukan, yang dicatat di dalam Keluaran 35 mulai dari ayat yang keempat tuh ya. Yang diperlukan semua diberikan dan terus-menerus diberikan. Sampai kemudian di ayat yang ke-6 Musa harus mengumumkan sudah cukup. Saya rasa ya kita jarang ketemu kasus kayak begini kan ya. Ada nggak ya gereja yang kemudian mengatakan sudah cukup, nggak usah kasih persembahan lagi? Ada nggak ya? Hah? Ada nggak ya? Atau gereja mesti ngomong terus kasih persembahan dong, dukung dong pelayanan. Dukung dong pekerjaan Tuhan. Terus menghimbau jemaat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, seharusnya ya. Kalau hati kita adalah hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kasih persembahan itu gak usah disuruh. Kasih persembahan itu seharusnya gak usah diumumkan. Kasih persembahan itu seharusnya sesuatu yang keluar dari hati kita yang bersyukur. Kasih persembahan itu seharusnya bukan sesuatu yang kemudian membebani kita. Saya yakin GRI mungkin salah satu gereja yang jarang bicara tentang persembahan. Jarang bicara tentang uang. Karena GRI mau supaya jemaatnya itu ketika memberi, itu bukan karena terpaksa. Ketika memberi itu bukan karena gak enak hati. Ketika memberi itu bukan karena berpikir, oh gereja butuh. Gereja butuh. Sehingga saya punya kelebihan, saya akan memberikan. Saya tolong gereja, saya tolong pekerjaan Tuhan, saya tolong pelayanan. Pendeta Stephen Tong punya satu kalimat yang seringkali dipasang di gereja-gereja cabang kan ya. No one comes to help, no one comes to contribute, everybody comes to
learn, and to serve. Tidak ada orang yang datang untuk menolong. Tidak ada orang yang datang dengan sikap mau berkontribusi. Tapi setiap orang datang mau belajar dan mau melayani. Ini kutipan dari pendeta Sifon yang sangat terkenal. Saya nggak tahu saudara tahu atau tidak. Kalau belum tahu ya hari ini tahu. Kenapa hal seperti ini penting? Karena kalau persembahan itu tidak diberikan dari hati yang bersyukur kepada Tuhan, maka sebenarnya orang yang memberikan tidak rela. Dan ketika orang yang memberikan tidak rela, itu tidak lagi menjadi satu persembahan. Bapak Ibu paham ya? Ketika kita memberikan satu persembahan dengan tidak rela, pada saat itu persembahan itu bukan lagi satu persembahan. Persembahan tadi di TKU yang kedua saya mengatakan, persembahan itu diberikan kepada yang kita sembah. Yang kita sembah adalah yang lebih tinggi dari kita. Tapi bukan cuma yang lebih tinggi dari kita. Yang kita sembah adalah yang lebih tinggi dari kita, yang berhak atas hidup kita. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Bukan cuma yang lebih tinggi dari kita, berhak atas hidup kita, tetapi juga karena yang lebih tinggi dan berhak atas hidup kita itu sudah memberikan anugerah yang lebih besar kepada kita. Kalau kita menyadari hal ini, maka tidak mungkin kita memberikan satu persembahan dengan terpaksa. Kita akan bersyukur kalau kita boleh memberikan persembahan. Kita akan bersyukur kalau kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan bersyukur. Maka saudara kita bisa melihat di dalam ini contoh di dalam perjanjian lama. Keluaran pasal yang ke-36. Orang Israel itu terus memberikan. Ya, terus membawa persembahan. Sampai kemudian Musa harus mengatakan sudah cukup. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahkan berlebih. Ya, sudah cukup. Bahkan berlebih. Ini menunjukkan bagaimana mereka pada waktu digerakkan oleh Tuhan. Mereka digerakkan oleh Tuhan, satu persatu orang digerakkan oleh Tuhan. Saudara nanti harus membaca pasal yang ke-35. Ya tadi kita tidak membaca pasal yang ke-35, tapi saudara, oke saya bacakan saja ya. Mari kita melihat pasal 35 dari ayat yang ke-20. Saudara perhatikan berapa kali muncul hati tergerak. Ya saudara perhatikan ya, hitung berapa kali muncul hati tergerak hati dan seterusnya, kira-kira yang seperti itu. Keluaran 35 mulai dari ayat yang ke-20. Lalu pergilah segenap umat Israel dari hadapan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya dan yang rela hatinya membawa persembahan khusus bagi Tuhan untuk pembuatan kemah pertemuan, untuk segala kegiatan ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Lalu datanglah setiap orang yang rela hatinya, baik laki-laki maupun perempuan, membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, materai, dan kalung, segala perhiasan emas. Demikian juga setiap orang yang memberi persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang membawa apa yang dimilikinya berupa benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit halus. Setiap orang yang hendak memberi persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan itu bagi Tuhan, dan setiap orang yang memiliki kayu akasia, membawanya untuk membuat segala perlengkapan ibadah. Setiap perempuan yang memiliki keahlian memintal dengan tangannya dan membawa benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua salinan halus hasil pintalannya itu. Semua perempuan yang memiliki keahlian dan tergerak hatinya memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopas dan permata tatahan untuk baju efod dan tutup dada. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk dupa yang wangi. Setiap laki-laki atau perempuan yang rela hatinya membawa sesuatu untuk pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa supaya dilaksanakan. Orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berapa kali saudara? Tergerak rela hati sampai 5 kali. Tergerak rela hati, tergerak rela hati, tergerak rela hati. Saudara perhatikan, mereka memberikan dengan begitu sukacita. Kenapa? Saya yakin karena mereka kemudian menyadari mereka dilepaskan oleh Tuhan dari Mesir. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang kedua, Tuhan tidak menghukum mereka sesuai atau setimpal dengan kesalahan mereka. Meskipun ada 3.000 orang yang mati pada waktu peristiwa anak lembu emas. Tapi
sebagian besar dari bangsa itu tetap diselamatkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Hingga tidak semuanya mati pada waktu itu. Tuhan harusnya menghabisi mereka, tapi Tuhan mengampuni mereka. Saudara, yang pertama, ketika kita berbicara tentang persembahan syukur itu muncul sebagai respon atas anugerah Tuhan. Ya, persembahan syukur itu muncul sebagai respon atas anugerah Tuhan. Maka saudara, kalau kita tidak mengalami anugerah Tuhan, mungkin sebenarnya setiap dari kita mengalami anugerah Tuhan. Cuma apakah kita punya kepekaan tentang hal itu? Apakah kita punya hati yang sensitif terhadap anugerah Tuhan? Atau kita menganggap anugerah Tuhan itu remeh? Kalau kita menganggap anugerah Tuhan itu remeh, kita tidak sensitif dengan anugerah Tuhan, ya kita juga tidak akan memiliki hati yang bersyukur. Tapi kalau kita memiliki hati yang peka akan pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan memiliki hati yang bersyukur ini. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah demikian beranugerah, respon apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Salah satunya adalah kita akan dengan rela memberikan persembahan. Ketika kita memberikan persembahan bukan karena Tuhan butuh loh ya. Saudara, Tuhan gak pernah butuh persembahan kita. Tuhan gak pernah butuh persembahan kita. Tuhan kalau mau melakukan pekerjaannya tanpa kita, terlalu mudah bagi Tuhan. Tuhan gak pernah butuh apapun dari manusia. Terus kenapa kita harus memberikan persembahan? Yang pertama tadi, sebagai satu respons atas anugerah Tuhan. Yang kedua, ketika kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, Tuhan mau mendidik kita. Kenapa Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan barang-barang ini dari orang Israel? Kenapa Tuhan tidak sediakan saja? Kalau Tuhan sediakan gampang kan ya. Tuhan bisa membuat seluruh alam semesta out of nothing kok. Creatio ex nihilo. Ya Tuhan nggak perlu begini bahkan. Itu akan bisa jadi semuanya. Ketika saudara ingat ya, ketika orang Israel di padang gurun itu terus kemudian mereka bosan dengan mana. Ya, mana lagi, mana yang lain. Ya kan? Mereka bosan dengan mana, terus kemudian mereka minta daging. Betul, masih ingat peristiwa itu? Kalau sudah lupa nanti buka Bilangan pasal 11. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan sore ini kamu makan daging. Orang Israel bingung. Dari mana? Kita di padang gurun. Dari mana akan datang daging? Dari mana bisa ada daging? Hari itu juga Tuhan bikin burung puyuh datang. Nanti saudara hitung sendiri kira-kira tuh burung puyuh berapa ekor. Nggak usah deh ya. Terlalu iseng gitu ya. Mendingan pakai waktu buat baca Alkitab aja. Saudara, itu burung puyuh datang. Itu sampai demikian banyak, itu bertumpuk-tumpuk. Sampai orang Israel itu kemudian bukan cuma makan, tapi mereka bisa pelihara. Mereka bisa tangkap dan kemudian mereka bisa pelihara. Kalau Tuhan mau menyediakan apa yang diperlukan untuk kemah suci ini, bukankah gampang sekali? Bukankah mudah sekali bagi Tuhan untuk langsung sediakan yang diperlukan? Atau bahkan ya Tuhan gak perlu ini ya Besaleel dan Aholiab yang namanya susah benar kita sebutkan ini kan ya. Gak perlu mereka. Kenapa Tuhan gak langsung bikin saja kemah suci itu? Bukankah Tuhan barusan ya, belum lama itu menulahi Mesir. Semua tulah yang dikerjakan Tuhan di Mesir itu keajaiban kan. Tuhan yang bisa melakukan keajaiban seperti itu. Kenapa sekarang urusan ibadah Tuhan tidak melakukan keajaiban yang sama? Tapi Tuhan minta supaya umat berbagian. Supaya umat itu ikut ambil bagian di dalam mempersiapkan tempat untuk ibadah itu. Kenapa pertanyaannya? Saudara, karena Tuhan tahu hati kita begitu mudah geser. Tuhan mau mendidik hati kita supaya kita mencintai Dia lebih daripada mencintai apapun. Saya tidak tahu pengalaman hidup saudara-saudara. Tapi dalam pengalaman hidup saya, Tuhan beranugerah membentuk saya melalui kesulitan-kesulitan dan salah satunya adalah kesulitan keuangan. Ketika di dalam kesulitan keuangan, tetap setia,
tetap tekun, atau kita cari jalan lain. Atau kita belok supaya hidup kita lebih aman, lebih nyaman, lebih terjamin. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan umat untuk berbagian di dalam pekerjaannya, itu adalah pendidikan yang paling kita perlukan. Itu adalah satu pendidikan yang kita perlukan untuk membentuk jiwa kita mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Maka saudara, di sini Tuhan mendidik orang Israel. Dan ternyata saudara, kalau saudara tadi membaca di dalam Keluaran 35 pasal yang keempat dan seterusnya itu ya saudara. Kita bisa melihat ada begitu banyak barang berharga yang diperlukan. Barangnya sangat mahal yang diperlukan untuk kemah suci. Kenapa Tuhan pakai barang-barang yang sangat mahal ini? Saya akan katakan semua barang yang mahal dan mulia ini tetap tidak cukup untuk menggambarkan kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Enggak cukup. Tidak ada satu barang sebagus apapun, semewah apapun yang bisa menggambarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan berhak untuk mendapatkan yang paling baik di dalam dunia ini. Betul atau tidak? Betul kan ya? Maka sebenarnya ketika kita memberikan persembahan sebanyak apapun, kita tidak akan pernah berjasa kepada Tuhan. Kita tidak pernah membuat Tuhan berhutang kepada kita. Gak pernah. Karena kemuliaan Tuhan jauh melebihi itu semua. Saudara, nanti coba lihat apa yang dipakai oleh Salomo ketika dia mendirikan bait suci. Berapa banyak emas? Coba nanti lihat. Berapa banyak barang yang berharga yang dipakai oleh Salomo untuk membuat bait suci. Dan ketika bait suci itu jadi, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ketika Salomo mendedikasikan bait suci itu, apa yang keluar dari mulut Salomo? Salomo mengatakan, kami membuat ini untuk Tuhan, rumah ini untuk Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bagaimana mungkin rumah yang kecil ini dapat menampung Engkau? Padahal bait suci yang dibuat oleh Salomo itu luar biasa. Bait suci yang dibuat oleh Salomo pasti jauh melampaui kemah suci yang disuruh Musa buat di padang gurun. Tapi tetap Salomo sadar satu hal, kemuliaan Tuhan tidak mungkin ditampung di dalam satu tempat semewah apapun di atas muka bumi ini. Terbuat dari barang terbaik apapun, itu tidak mungkin menampung kemuliaan Tuhan. Maka saudara, kita harus belajar. Ya, Tuhan mau mendidik kita supaya kita mencintai Dia lebih daripada segala berkat yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Tuhan mau mendidik jiwa kita. Dan ini tidak bisa tanpa melalui pemberian. Saudara tidak bisa belajar untuk mencintai Tuhan kalau saudara-saudara tidak memberi. Tidak melepas sesuatu. Saudara, ketika kita mau melepas sesuatu, kita pikir kita dapat apa gitu kan ya. Saya lepas ini, saya dapat apa? Kalau saya dapat yang lebih berharga, oke. Tapi kalau saya melepas ini dan kemudian saya kehilangan ini tanpa mendapatkan gantinya, kita nggak tentu rela. Tapi ketika kita memberikan persembahan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Tadi di dalam KU yang kedua saya mengatakan persembahan itu bukan sumbangan. Kita memberikan sumbangan karena ada orang perlu, kita punya lebih. Orang butuh, saya punya lebih, saya kasih sumbangan. Persembahan bukan investasi. Ada gereja-gereja yang mengajarkan hal ini kan ya. Kasih 100 kamu dapat 1000. Atau whatever lah ya, gitu-gitulah ya. Itu kayak investasi, mancing. Kasih kepada Tuhan, kayaknya kasih kepada Tuhan, padahal mengharapkan jauh lebih besar daripada Tuhan. Persembahan bukan investasi. Persembahan diberikan kepada yang kita sembah. Dan tadi siang saya katakan, jam 10 saya katakan, Tuhan tidak harus terima persembahan kita. Tuhan gak harus terima persembahan kita. Saudara, kalau jadi Tuhan dan lihat dirimu kasih persembahan. Kira-kira ya, kalau Anda jadi Tuhan, lihat dirimu sendiri kasih persembahan. Kira-kira Tuhan ngomong apa?
Kamu tuh kasih apa? Gitu kan ya. Kamu tuh kasih apa? Banyak dari kita yang sebenarnya tidak memberikan yang pantas kepada Tuhan. Kita kasih yang sisa. Kita kasih yang remeh. Kita tidak seperti orang-orang Israel ini yang memberikan terus-menerus sampai kelebihan. Sampai berlebih. Kita enggak seperti ini. Kita masih jauh sekali dari sini. Tuhan mau mendidik kita untuk kita mencintai Tuhan dengan cara melepas. Dengan cara memberikan sebagai persembahan. Tuhan enggak butuh sekali lagi. Tuhan tidak butuh. Dan kalau Tuhan mau terima persembahan kita, itu anugerah, itu belas kasihan. Jadi di dalam perjanjian lama ada kasus ini. Dan di dalam perjanjian baru juga ada kasus yang lain. Saudara, mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Di dalam pelayanan Paulus, Paulus pernah mengalami hal seperti ini. Hal yang mirip dengan yang tadi. 2 Korintus pasal yang ke-8. Mari kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dan kali ini saya minta saudara-saudara yang membaca. Ya, saudara yang membaca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Saudara, ini dari surat apa? Korintus. Saudara tahu jemaat Korintus kondisinya seperti apa? Apa yang terkenal dari jemaat Korintus? Jemaat yang apa? Yang baik atau yang brengsek? Brengsek. Jemaat yang penuh dengan masalah, penuh dengan dosa. Bahkan Paulus mengatakan ada dosa-dosa yang tidak dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi ada pada kamu. Satu jemaat yang begitu banyak kerusakan. Dalam 1 Korintus Paulus bicara sangat keras kepada jemaat ini. Tapi di dalam 2 Korintus tampaknya setelah Paulus menulis 1 Korintus, teguran itu dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan mereka. Sehingga nada dari 2 Korintus lebih lunak, jauh lebih lunak dibandingkan dengan 1 Korintus. Tapi ada satu jemaat yang pernah terlibat di dalam dosa-dosa yang besar. Tapi saudara perhatikan, ini adalah jemaat yang kaya. Jemaat yang kaya. Saudara bisa melihat lagi di dalam ayat yang ke-7 yang tadi dibaca ya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jemaat Korintus adalah jemaat yang diberkati Tuhan dengan banyak karunia. Saudara, Paulus membicarakan tentang karunia-karunia pelayanan itu paling banyak di surat Korintus. Kenapa? Karena jemaat ini memang penuh dengan berbagai macam karunia. Sayangnya mereka tidak pakai itu, mereka tidak persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan, mereka pakai itu untuk kemuliaan diri. Mereka pakai itu untuk membanggakan diri mereka. Maka terjadi perpecahan, terjadi begitu banyak masalah di dalam jemaat Korintus ini. Mereka jemaat yang kaya, tapi Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-7 yang tadi dibaca. Paulus ingin supaya mereka juga kaya dalam pelayanan kasih. Itu artinya sekalipun mereka kaya, mereka tidak suka memberi. Mereka kaya tapi mereka nggak suka memberi.
Bandingkan sekarang dengan jemaat yang disebutkan di awal surat ini. Jemaat mana? Di ayat yang pertama, jemaat mana? Makedonia. Saudara, jemaat Makedonia itu jemaat mana? Yang disebut daerah Makedonia itu terdiri dari beberapa kota yang pernah dilayani oleh Paulus. Yang pertama adalah Filipi, yang kedua Tesalonika, yang ketiga adalah Berea. Saudara nanti bisa dapatkan di dalam Kisah Rasul pasal 16 dan 17. Filipi, Tesalonika, dan Berea. Kira-kira dari ketiga kota ini, mana yang dikatakan oleh Paulus sekalipun mereka miskin, bahkan sangat miskin di ayat yang kedua ya. Meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Kira-kira jemaat yang mana? Wah, nggak tahu Pak, belum baca sampai Kisah Rasul 16-17. Jadi nggak tahu kondisi jemaat di situ. Saudara, kemungkinan besar ini adalah jemaat Filipi dan jemaat Berea. Di Tesalonika Paulus mendapatkan perlawanan dari orang Yahudi. Dan kalau kita membaca surat 1 dan 2 Tesalonika, jemaat ini tampaknya bukan satu jemaat yang memiliki pengertian kebenaran yang cukup baik. Ya, ada masalah-masalah, ada masalah doktrin dan lain sebagainya di dalam jemaat Tesalonika. Tapi jemaat Filipi, nanti saudara membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus memuji mereka karena kemurahan hati mereka. Paulus memuji mereka karena kemurahan hati mereka. Jemaat Berea bagaimana? Di Berea ketika Paulus memberitakan Injil, jemaat Berea tidak langsung percaya, tapi juga tidak langsung tolak. Mereka meneliti ajaran Paulus. Itu artinya mereka adalah satu jemaat yang mau belajar. Mereka meneliti ajaran Paulus, membandingkan dengan kitab suci yaitu Perjanjian Lama. Baru kemudian mereka terima ajaran Paulus. Tapi kemudian datang orang-orang Yahudi dari Tesalonika mau tangkap Paulus di Berea. Yang dilakukan oleh orang Berea adalah mengawal Paulus dari Berea sampai ke Athena. Saudara bawa Alkitab buku enggak? Enggak bawa ya. Kalau enggak bawa ya enggak bisa. Kalau saudara bawa Alkitab buku, buka peta di belakang, cari kota Berea, cari kota Athena, terus kemudian hitung kira-kira berapa jauhnya. Jemaat Berea rela mengawal Paulus sampai ke Athena, menemani Paulus di Athena sampai keadaan cukup aman, dan kemudian Paulus di Athena menulis surat untuk jemaat di Tesalonika, mereka yang bawa ke Tesalonika. Saudara, itu jarak kira-kira 500 km. Dan dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada kereta. Itu berarti apa? Jalan kaki, saudara. Mau nggak jalan kaki dari Jakarta sampai Semarang? Nah, temenin hamba Tuhan. Mau nggak? Saya rasa nggak mau ya. Itu yang dilakukan oleh jemaat Berea. Maka dugaan saya, meskipun ini nggak tentu gitu ya. Filipi sudah pasti. Kemurahan hatinya dipuji. Tapi kemungkinan besar Berea. Karena Berea juga rela untuk pekerjaan Tuhan. Maka saudara, ini dikatakan di sini jemaat-jemaat Makedonia sangat miskin. Mereka sangat miskin, tetapi mereka sangat kaya dalam kemurahan. Mereka dicobai berat karena ada orang-orang Yahudi yang menentang kekristenan di kota-kota ini. Mereka menderita, tapi sukacita mereka meluap. Saudara, pilih mau ada di dalam gereja yang seperti apa? Mau ada di dalam gereja yang seperti di Korintus? Wah, jemaatnya kaya-kaya. Penuh dengan talenta. Tapi pelit. Atau mau ada di dalam satu gereja yang miskin. Pas-pasan. Tapi murah hati. Ayo pilih gereja yang mana? Hah? Gak bisa pilih ya. Miskin, apanya mau murah hati gitu kan ya. Miskin murah hati itu gak ada gunanya gitu kan ya. Saudara mungkin berpikir seperti itu, tapi saudara perhatikan Paulus. Bapak kalau lanjutkan ini ya. Paulus menantang jemaat Korintus. Kamu lebih kaya. Bisa gak kamu kasih lebih? Ketika memberikan persembahan lebih itu bukan untuk Paulus loh ya. Itu untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang kelaparan. Yang sedang dilanda bencana kekeringan kelaparan. Paulus mengumpulkan persembahan dari kota-kota yang dia layani. Dibawa pergi ke Yerusalem untuk mendukung orang-orang jemaat yang ada di Yerusalem. Paulus memakai contoh
dari jemaat Makedonia yang miskin tapi rela memberikan dengan bersyukur, dengan sukacita untuk menjadi satu model bagi jemaat yang kaya tapi pelit. Nah, saudara, di sini kita bisa mendapatkan satu pengajaran. Ketika kita memberikan persembahan, saudara perhatikan. Yang pertama tadi saya sudah katakan, memberikan persembahan sebagai respons terhadap anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita ditebus oleh Tuhan, maka sebenarnya bukan cuma uang kita milik Tuhan kan ya, tapi hidup kita milik Tuhan. Kalau hidup kita adalah milik Tuhan, berarti segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Dan seharusnya kan kita persembahkan kepada Tuhan. Seharusnya kan kalau Tuhan mau pakai, ya kita berikan kepada Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi. Saudara, saya nggak bilang, terus kemudian nanti saudara-saudara keluarin semua uang tabungan, deposito, dan semuanya kasih ke gereja. Enggak loh ya, saya nggak bilang begitu ya. Jadi saya ngomong begini, ini nggak ada pesan-pesan dari pendeta Jimmy atau yang lain atau pengurus di tempat ini, enggak ya. Enggak ada ya. Saya bicara seperti ini supaya kita melatih diri kita cinta Tuhan lebih daripada yang lain. Tapi itu tidak mungkin muncul kecuali kita punya kesadaran saya hutang lebih besar. Saya hutang kepada Tuhan lebih besar. Tuhan memberikan anugerah kepada saya jauh lebih besar daripada apa yang saya dapat berikan kepada Tuhan. Kita bisa mengucapkan ini dengan gampang. Tapi apakah sungguh-sungguh hati kita merasakan itu? Kalau hati kita tidak merasakan itu, ya kita tetap tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau hati kita benar-benar merasakan anugerah Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, baru kita akan mulai bisa mencintai Tuhan lebih. Yang pertama, respons terhadap anugerah Tuhan. Yang kedua, yang tadi saya juga sudah katakan, Tuhan mau mendidik kita melalui memberi. Ya, kita belajar untuk tidak mencintai dunia ini. Kita belajar untuk mencintai Tuhan dan mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kita melihat lagi dalam 2 Korintus 8 yang tadi kita baca. Saudara lihat ya dalam ayat yang kelima. Pujian Paulus bagi jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Saudara, kalau saya sebut ayat, tolong jangan lihat saya. Lihatlah Alkitab. Siapa tahu saya salah baca ayat ya. Jadi saya mau saudara-saudara meneliti kitab suci, membaca kitab suci. Supaya kita mengerti dari kitab suci, dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Di ayat yang kelima, Paulus memberikan pujian tentang jemaat Makedonia. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Saudara baca kalimat selanjutnya. 2, 3. Perhatikan ya, mereka memberikan apa? Diri mereka. Benarkah jemaat Makedonia memberikan diri mereka? Kenapa Paulus mengatakan jemaat Makedonia memberikan diri mereka? Saudara, pasti ya jemaat Makedonia tidak memberikan diri mereka di dalam pengertian literal. Mereka benar-benar memberikan diri mereka. Terus kemudian mereka ngikutin Paulus kemanapun Paulus pergi, pelayanan dan lain sebagainya. Pasti tidak. Tapi ketika Paulus mengatakan mereka memberikan diri mereka, ini menjadi satu gambaran bahwa mereka memberikan apa yang ada pada mereka dengan sepenuhnya. Apa yang ada pada mereka, mereka berikan. Mereka tidak menahan apapun juga. Ketika mereka mengetahui ada jemaat lain yang mengalami kesulitan. Jemaat di Yerusalem mengalami kesulitan. Mereka tahu Paulus ada di dalam penjara. Saudara, penjara dulu sama penjara sekarang lain. Kalau penjara sekarang orang dimasukin ke dalam penjara dikasih makan. Itu budget dari pemerintah. Kebutuhan dasar dipenuhi meskipun sering dikorupsi. Tapi dulu ketika orang masuk ke dalam penjara, harus ada orang dari luar penjara yang memberikan kebutuhan orang ini. Kalau enggak, orang itu akan dibiarkan di dalam penjara sampai mati. Sudah mati ya sudah dibuang. Selesai. Ketika Paulus di dalam penjara, nanti baca surat Filipi. Jemaat Filipi mengirim orang untuk membawa persembahan mereka, mendukung kehidupan Paulus di dalam penjara. Sekali lagi ya di sini dikatakan Paulus mengatakan tentang jemaat Makedonia, mereka memberikan diri mereka, tapi perhatikan selanjutnya. Pertama-tama kepada siapa? Allah. Jadi mereka memberikan kepada Paulus ya, melalui Paulus bukan
untuk Paulus. Bukan karena mereka suka kepada Paulus. Oh, tentu kita punya hamba Tuhan favorit kan ya. Kita punya pendeta-pendeta favorit. Dan kalau dia yang pelayanan, dia yang khotbah, oh kita dukung. Kalau bukan pendeta favorit kita nanti dulu ya. Enggak tentu dukung, begitu kan ya. Ini jemaat Makedonia pasti ya, mereka favorit sama Paulus. Tapi bukan karena itu. Mereka memberikan persembahan, Paulus katakan pertama-tama itu adalah kepada Tuhan. Kemudian baru setelah itu oleh karena kehendak Allah mereka juga memberikan kepada kami. Maka saudara perhatikan ya, persembahan itu harus selalu kepada Tuhan. Meskipun mungkin diberikan melalui gereja, melalui seseorang begitu ya untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan tertentu. Persembahan itu diberikan kepada Tuhan. Hati kita harus tertuju kepada Tuhan, bukan kepada orang, bukan kepada satu lembaga tertentu. Paulus memuji jemaat Makedonia yang memberikan bukan cuma lebih banyak dari yang diharapkan, bukan cuma memberi dari kekurangan mereka, tapi mereka tahu cara memberikan prinsip, memberikan persembahan yang benar. Persembahan itu cuma boleh untuk Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan untuk satu lembaga pelayanan misalnya, atau untuk satu orang tertentu yang memang melakukan pekerjaan pelayanan, itu harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Maka tetap akhirnya kembali kepada Tuhan kan ya. Untuk Tuhan dan kehendaknya. Ini prinsip ketiga. Ketika kita memberikan persembahan, itu adalah untuk Tuhan dan untuk kehendak Tuhan. Bukan karena saya suka dengan seorang pelayan Tuhan tertentu atau lembaga pelayanan tertentu. Bukan karena suka atau tidak suka. Saudara, bahkan nanti kalau saudara melanjutkan baca ya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ini, Paulus itu seperti memunculkan satu kompetisi. Tadi kita sudah lihat sedikit ya. Kamu kaya Korintus, Makedonia miskin. Mereka memberikan dengan sukacita, mereka memberikan di dalam keterbatasan mereka, mereka memberikan melebihi yang kami harapkan. Sekarang kamu jemaat Korintus, kamu kaya dalam banyak hal. Dan saya harap kamu juga kaya dalam pelayanan kasih. Paulus ini seperti memunculkan satu kompetisi di dalam memberikan persembahan. Ayo kamu bisa kasih lebih banyak, ayo kasih lebih banyak. Kayak nantangin jemaat Korintus begitu kan. Memang itu yang dilakukan oleh Paulus. Tapi saudara, ini bukan berarti ya ketika nanti jemaat memberikan persembahan itu, terus kemudian mereka ini ya dengan spirit kompetisi itu, bukan. Saudara, saya ingin saudara membuka dari ayat yang ke-13. Masih 2 Korintus 8 tapi ayat yang ke-13. 13 sampai 15. Ini yang menjadi tujuan Paulus ketika mendorong jemaat di Korintus ya, untuk memberikan persembahan lebih. Karena mereka memang mampu lebih. Saya bacakan. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Perhatikan ya, Paulus mengatakan kamu kasih lebih. Bukan supaya orang Yerusalem yang kekurangan itu mendapat keringanan. Saudara, ini biasa pikiran kita kan ya. Ketika kita memberikan sesuatu, kita pikir ini pemberian saya ini akan berguna bagi orang itu, menolong orang itu, meringankan orang itu. Betul kan ya? Kita pasti berpikir seperti itu kan ya. Bahkan ketika kita memberikan persembahan untuk misalnya mendukung BCN NRTC lah yang tadi diumumkan. Ya, kita pikirnya apa ketika memberikan persembahan? Ya supaya STEMI tidak tanggung terlalu berat. Betul kan? Kita berbagian supaya orang-orang yang nanti menanggung itu mereka tidak menanggung terlalu berat. Mereka mendapat keringanan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bukan itu. Tetapi supaya ada apa? Keseimbangan. Lalu ketika bicara tentang keseimbangan, Paulus, saya rasa ya, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka itu satu tubuh dengan gereja yang lain. Satu tubuh dengan orang percaya di tempat yang lain. Saudara, ketika kita bicara tubuh, ya, seluruh tubuh kita
Ya, ada yang lebih dekat dengan jantung, ada yang lebih jauh dari jantung. Begitu kan ya? Tapi seluruh tubuh kita itu mendapatkan aliran darah dari jantung yang sama. Tidak ada yang kekurangan, kecuali ada sumbatan ya, saudara-saudara ya. Kalau nggak ada sumbatan ya nggak ada yang kekurangan. Itu akan mendapatkan dari yang sama. Itu bicara keseimbangan. Ini yang dituju oleh Paulus. Paulus bukan bicara supaya kamu meringankan beban orang lain, bukan. Tapi Paulus mau supaya di dalam satu tubuh Kristus itu boleh menikmati hal-hal yang sama. Boleh mendapatkan keseimbangan di dalamnya. Saya bacakan lagi ayat 14. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar apa? Kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan lagi. Saudara perhatikan ya. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara, saya mau tanya di ayat yang ke-14 ini. Kenapa Paulus mengatakan supaya kelebihan kamu jemaat Korintus mencukupkan kekurangan mereka jemaat Yerusalem? Agar kelebihan mereka jemaat Yerusalem kemudian mencukupkan kekurangan kamu jemaat Korintus. Saya mau tanya, apa kelebihan jemaat Yerusalem yang diperlukan oleh jemaat Korintus? Sehingga ketika jemaat Korintus memberikan persembahan kasih untuk menolong gereja di Yerusalem, mereka juga akan mendapatkan apa yang dikatakan kelebihan dari jemaat Yerusalem ini untuk jemaat Korintus. Kira-kira apa? Apa yang ada pada jemaat Yerusalem yang tidak ada pada jemaat Korintus? Apa? Saudara, kalau kembali kepada kisah para rasul, mulai dari pasal yang kedua, terus nanti lihat pasal yang keempat, maka saudara akan bisa menemukan jemaat Yerusalem itu mereka menjual milik mereka. Masih ingat ya? Jemaat itu menjual milik mereka sampai muncul kasus Ananias Safira. Semua orang yang memiliki properti, bahkan bukan cuma harta yang bisa dijual, tapi bahkan properti rumah tanah dijual. Barnabas menjual tanahnya dan mempersembahkannya kepada para rasul. Ananias dan Safira menjual tanahnya, tapi cuma memberikan sebagian. Mengatakan itu seluruhnya, tapi cuma memberikan sebagian. Saudara bisa melihat ya, jemaat Yerusalem adalah jemaat yang murah hati. Ketika jemaat Korintus memberi, jemaat Korintus nanti juga akan belajar tentang kemurahan hati yang tadinya tidak ada pada mereka. Ini yang diinginkan oleh Paulus. Paulus menginginkan keseimbangan. Paulus mengatakan kamu tolong orang, kasihan loh itu orang. Kalau kamu nggak tolong mereka tetap susah. Bukan itu, motifnya bukan kasihan. Tapi motifnya apa? Dua gereja ini sama-sama punya kebutuhan. Yang satu memang sedang kekurangan uang, butuh uang karena mereka sedang kekeringan, mereka sedang kelaparan. Tapi mereka ini kaya dengan perbuatan kasih. Sedangkan jemaat Korintus kaya dengan uang, tapi mereka miskin di dalam perbuatan kasih. Mereka butuh belajar perbuatan kasih sama seperti jemaat di Yerusalem. Maka sebenarnya persembahan, kita bicara persembahan. Persembahan itu dipakai oleh Tuhan untuk menumbuhkan kita. Persembahan itu dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita bukan hanya mencintai Tuhan, tapi juga mencintai tubuh Kristus. Mencintai sesama orang percaya lainnya. Dan ketika kita melakukan hal itu, saudara nanti akan menemukan Tuhan itu memberikan sukacita kepada orang yang memberi, melampaui dari orang yang menerima. Bukankah Paulus itu akan mengatakan hal ini kutipan dari mana nggak tahu ya, karena nggak muncul di Injil. Tapi Paulus mengatakan, bukankah lebih bersukacita, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Itu kalau cari di seluruh Injil nggak ketemu tuh kapan Yesus mengatakan kalimat itu. Tapi Paulus mengatakan itu adalah ajaran Tuhan. Lebih bersukacita orang yang memberi daripada menerima. Saudara, di dalam hidup kita, mari kita refleksikan ya, di dalam hidup kita, apakah kita memberi dengan sukacita atau kita memberi dengan terpaksa?
Apakah kita menyadari kalaupun kita memberi sebenarnya, itu tidak akan pernah bisa membayar anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita memberi, Tuhan sedang mendidik kita, mengajar kita untuk tidak mencintai dunia ini dan lebih mencintai Tuhan. Ketika kita memberi, kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya. Saudara, mari kita lanjutkan ke 2 Korintus pasal yang ke-9. Nanti di bagian yang awal, Paulus menjelaskan ini uang untuk Yerusalem. Tapi kita akan lihat dari ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 dari ayat yang ke-6. Dan saya berharap ayat-ayat ini berbicara kepada hati kita. Bukan cuma kepada pikiran kita, tapi kepada hati kita. Saya bacakan. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara baca ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Ini yang Paulus mau. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga apa? Melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, ketika kita memberikan dengan bersyukur, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita bersyukur, kita memberi. Orang yang menerima akan bersyukur juga kan ya. Orang yang menerima akan bersyukur juga. Maka syukur kepada Tuhan itu berlipat-lipat. Dan orang yang bersyukur kira-kira nih ya, dia akan memberi enggak? Dia juga akan belajar memberi. Dan ketika dia memberi, orang yang menerima bersyukur juga, dan itu akan terus bergulir, saudara-saudara. Saudara pengen gak punya komunitas yang seperti ini? Punya komunitas yang kemudian tidak menahan sesuatu ketika melihat ada orang lain yang memerlukan, ketika melihat ada pekerjaan Tuhan yang harus didukung. Satu komunitas yang memberi dengan sukacita. Satu komunitas yang memberi sampai harus ditahan, sudah cukup, jangan kasih lagi. Bagi kita ini mungkin aneh sekali. Seperti tidak masuk akal. Ini seperti satu komunitas yang tidak pernah muncul. Jadi saudara perhatikan, saya sudah tunjukkan perjanjian lama sudah muncul, perjanjian baru juga muncul. Apa bedanya mereka dengan kita? Bedanya adalah mereka adalah orang-orang yang tahu anugerah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tahu. Mereka butuh dididik. Mereka butuh dilatih untuk mencintai Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan dan pekerjaannya harus diutamakan. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, hati kita dipenuhi syukur. Hati kita bukan dipenuhi dengan satu beban, tapi hati kita dipenuhi dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan melihat orang-orang juga bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan kasih ini. Maka saudara-saudara, saya akan, meskipun saudara-saudara mungkin tidak datang kebaktian 1, kebaktian 2. Dalam kebaktian yang pertama saya mengatakan gereja yang beribadah. Gereja beribadah itu ketika Tuhan ada. Kalau Tuhan gak ada, gak usah ngomong ibadah. Ibadah sama siapa kalau Tuhan gak ada? Tapi ketika Tuhan ada,
dan kemudian kita berelasi dengan Tuhan, tidak mungkin kita tidak diubah. Ibadah yang sejati pasti mengubah diri kita. Dan kalau diri kita diubah, dunia ini akan diubah. Ibadah yang sejati itu akan berdampak kepada dunia. Itu khotbah di KU yang pertama. Di KU yang kedua saya mengatakan aspek ibadah yang jarang kita perhatikan. Ibadah sebagai persembahan. Orang Israel keluar dari Mesir. Musa tidak mau orang Israel keluar dari Mesir tanpa membawa ternak mereka. Itu dicatat dalam Keluaran pasal yang ke-10 ayat 24-26. Kenapa? Musa mengatakan karena kami harus memberikan persembahan kepada Tuhan dan kami belum tahu Tuhan mau yang mana. Maka ibadah dan persembahan itu nggak bisa dilepaskan. Bahkan ibadah yang sejati itu seharusnya adalah satu persembahan. Karena ketika kita bicara ibadah, kita devosi kan ya. Devote ourselves to the Lord. Kita bukan devote our money. Kita bukan devote milik kita, uang kita. Tapi kita devote ourselves. Kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, kita sebenarnya nggak pernah ibadah. Kita nggak pernah ibadah. Jangan menipu diri sendiri. Datang ke gereja hari Minggu, ikut kebaktian, itu belum tentu ibadah. Mari kita jujur, menilai sesuai dengan kitab suci. Kalau ibadah kita adalah ibadah yang sejati, kita akan mempersembahkan bukan cuma uang kita. Kita mempersembahkan hidup kita. Dan kalau kita mempersembahkan hidup kita sudah mempersembahkan hidup kita, pasti mudah mempersembahkan uang. Tapi kalau mempersembahkan uang saja sulit, bagaimana mempersembahkan hidup? Saudara, mari kita beribadah dengan benar mulai dari hari ini. Beribadah itu bukan datang di dalam kebaktian. Beribadah itu berarti memberikan diri kita. Saya milik Tuhan. Kenapa saya milik Tuhan? Tuhan yang cipta saya. Dari penciptaan, saya diciptakan oleh Tuhan, maka saya milik Tuhan. Tuhan bukan cuma cipta saya, Tuhan tebus saya. Dari penebusan, saya juga milik Tuhan. Bukan cuma diciptakan, bukan cuma ditebus. Bukankah Tuhan yang memelihara hidup kita, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan sampai hari ini? Tuhan memelihara saya. Maka pemeliharaan Tuhan itu menjadikan saya milik Tuhan. Kurang apa lagi? Kurang alasan apa lagi untuk kita memberikan hidup kita kepada Tuhan? Dan kalau kita menyadari hal ini, maka memberikan persembahan itu sesuatu yang kita nggak akan hitung-hitungan. Memberikan persembahan kepada Tuhan bukan sesuatu hal yang kita hitung-hitungan. Saudara, saya berani mengatakan di dalam hidup saya bukan mau sombong. Saya cuma mau mengatakan ini belas kasihan Tuhan, ini anugerah Tuhan. Ini HP sudah 7 tahun, saudara. Sudah waktunya dilem biru kan ya. Beli HP baru berapa sih? Tapi kalau beli HP baru saya pikir 1000 kali. Tapi untuk memberikan pekerjaan, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, seringkali saya enggak hitung. Kenapa? Bukan saya orang kaya. Bukan saya cinta Tuhan, tidak. Tapi Tuhan cinta saya. Saudara, kita sadar gak Tuhan mengasihi kita? Sedemikian besar. Sehingga tidak ada yang dia tahan. Dia kasih hidupnya kepada kita. Kalau kita sadar hal ini. Kita mengakui hal ini. Tidak ada yang bisa menahan kita untuk memberikan persembahan yang pantas layak bagi Tuhan. Kecuali pengertian kita tentang anugerah Tuhan terlalu rendah.
Atau kita menganggap rendah anugerah Tuhan itu. Saudara, kalau kita sadar siapa kita, gak usah bicara macam-macam deh. Tuhan menciptakan kita. Itu kita hutang keberadaan. Tuhan menebus kita. Kita hutang keselamatan. Tuhan memelihara kita. Kita hutang kebaikan. Kalau sudah seperti ini. Terus kemudian Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Bagaimana kita bisa tidak berespon. Kecuali hati kita memang kaku, keras, menebal. Dan bagi kita anugerah Tuhan itu sudah terlalu biasa. Jadi ketika hal ini terjadi, ibadah kita pasti bukan ibadah yang sejati. Ibadah kita di hadapan Tuhan pasti bukan sesuatu yang muncul dari syukur, dari respon terhadap anugerah. Ibadah kita mungkin adalah satu topeng supaya kita dilihat saleh oleh orang-orang lain. Atau sekedar melakukan kewajiban agama kita saja. Saudara, jangan pikir persembahan kita itu pernah layak di hadapan Tuhan. Gak pernah. Persembahan kita tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau terima persembahan kita, itu karena Tuhan berbelas kasihan. Tuhan merendahkan diri. Seperti butuh. Tuhan gak pernah butuh. Tapi Tuhan merendahkan diri dan Tuhan mau terima. Saudara pernah enggak? Saya enggak tahu ya, pengalaman orang beda-beda ya. Tapi anak saya yang perempuan ketika masih kecil, dia suka gambar, ya dia suka bikin gambar begitu ya. Dan satu kali ulang tahun saya, dia membuat satu gambar dari potongan kertas kecil, gambar bunga, gitu ya. Terus dia tulis, "Happy birthday Papa, kasih ke saya." Saudara, saya mau tanya, itu harganya berapa? Berapa harganya? Hah? Saudara terima itu simpen enggak? Hah? Simpen ya, memori gitu kan ya. Coba jual, laku berapa? Hah? Ada enggak orang mau beli? Kira-kira ya, ada nggak orang mau beli? Nggak, saya yakin nggak ada. Betul ya? Secara objektif nggak ada nilainya. Bagi anak saya itu berharga nggak? Oh, itu luar biasa berharga, saudara-saudara. Kalau saya terima terus kemudian saya bilang, "Oh, apa ini?" Saya buang. Wah, dia bakal ngamuk gitu kan ya. Saudara, bagi dia berharga. Bagi kita tahu ini secara nilai nggak ada harganya. Ini bernilai karena apa? Jadi saya mau tanya ya, pernah mengalami hal ini sebagai orang tua. Kenapa kita simpan apa yang dibuat oleh anak kita meskipun kita tahu itu nggak laku dijual, tapi kita koleksi? Apa? Hah? Apa? Kasih? Apa? Relasi. Betul ya? Coba yang ngasih anak tetangga. Anak yang sama, umurnya sama gitu kan ya. Datang ke kita, Om. Aku bikin ini buat Om. Itu kan ya, kita lihat, oh iya, udah. Apaan dalam hati gitu kan ya kita ya. Kenapa beda? Relasi. Bolehkah saya bertanya? Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Sehingga kamu akan berusaha memberikan yang terbaik yang ada padamu untuk menyenangkan Dia. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari belajar memberikan persembahan yang menyenangkan Tuhan. Bukan asal-asalan. Yang menyenangkan Tuhan, untuk Tuhan dan kehendak-Nya. Biarlah hidup kita dipersembahkan untuk kesenangan dan kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur karena Tuhan yang demikian besar mengasihi kami, memberikan anak-Mu yang tunggal, memberikan nyawa-Mu untuk menebus kami ya Tuhan, kami bersyukur. Tapi ya Tuhan, kami sudah terlalu sering mendengarkan hal ini dan mungkin hati kami sudah menebal, kami tidak lagi peka. Bahwa demikian besar kasih Tuhan kepada kami. Sehingga kami tidak memberikan respon yang seharusnya, yang sepantasnya atas anugerah Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Kalau kami sudah melupakan akan anugerah Tuhan yang besar itu. Dan Tuhan kami mohon, bekerjalah di dalam diri kami. Supaya kami menyadari siapa kami sebenarnya di hadapan-Mu. Dan kalau Tuhan menerima kami, itu semata-mata adalah karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan tolong ajar kami seperti jemaat kaum Israel di dalam Keluaran 36. Yang memberikan dengan begitu rela, dengan begitu sukacita. Ajar kami seperti jemaat Makedonia. Yang sekalipun tidak kaya, tapi mereka memberikan apa yang mereka bisa. Karena mereka tahu itu menyenangkan Tuhan. Tuhan berikan kepada kami kerelaan, sukacita untuk memberi bagi Tuhan dan bagi pekerjaan-Mu. Sehingga melalui itu kami sendiri boleh merasakan anugerah dari Tuhan. Dan orang lain juga boleh melihat perbuatan kasih itu memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali begitu egois. Memperhatikan kebutuhan kami, keperluan kami sendiri. Dan kami jarang memperhatikan apa yang Tuhan mau kerjakan. Di hadapan kami ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang sudah disiapkan. Dan kami diberikan kesempatan untuk berbagian di dalamnya. Tuhan ajar kami dan tolong kami. Untuk kami dengan sukacita berbagian di dalam pekerjaan Tuhan itu. Sehingga kami boleh mengalami syukur yang besar di hati kami. Dan kami juga boleh melihat syukur muncul di dalam diri orang-orang yang bersama-sama melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kiranya syukur kepada Tuhan itu berlipat-lipat ganda. Kiranya Engkau ya Tuhan disenangkan dan dipermuliakan melalui hidup kami dan persembahan hidup kami ini. Ajar kami memberikan seluruh diri kami untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.